Halo guys, welcome back to Ciwangmo Channel. Apa kabar semuanya nih? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Selamat datang yang baru saja ketemu channel ini karena kalian lagi nyari produknya PS Glow. Gue tahu karena kalian memang mungkin lagi kepengen banget nyobain, tapi nunggu dulu nih, udah ada belum yang review gitu ya kan? Dan kali ini gue akan nge-review produk dari PS Store Glowman atau PS Glowman gitu ya. Seperti apa sih reviewnya? Jangan lupa seperti biasa dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like video ini jika kalian suka, dan drop komen kalian di kolom komentar jika ada pertanyaan terkait produk ini. Boleh juga DM gue di Instagram ya, @ciwangmo, sekalian di follow. Kalau sudah, let's go! Oke guys, jadi sebenarnya cukup mengejutkan ya ketika PS Store nyoba masuk ke area kosmetik atau perawatan tubuh gitu ya, perawatan wajah dengan membuat produk-produk skincare. Dan ternyata PS Glowman juga hadir untuk kalian yang cowok-cowok. Dan sebenarnya produk ini sebagus apa sih? Atau ini jangan-jangan hanya produk yang ala kadarnya gitu ya? Karena harganya guys 149.000 dan kalian udah dapat satu set. Dapat facial wash, dapat serum, dan juga moisturizernya. So, mari kita bahas satu persatu produknya. Yang pertama yang akan gue bahas adalah facial washnya. PS Store Glowman Gentle Purple Rice Brightening Facial Wash. Nah, untuk facial washnya ini dari segi kemasan sebenarnya nggak terlalu cakep, nggak juga jelek guys gitu ya kan. Ya biasa aja sih sebenarnya gitu ya kan, dengan tema warna-warna Tosca gitu ya, agak hijau-hijau gitu dikit. Kemudian kita lihat dari kandungannya. Kalau dari kandungannya ya gue emes banget. Kenapa ini adalah facial wash, tapi di kandungannya guys nggak tanggung-tanggung, di urutan keempat atau kelima ya, pakai niacinamide. Makanya kalau mereka klaimnya brightening facial wash, ya gue setuju banget karena menggunakan niacinamide. Jadi gue gimana ya, kok sampai facial wash gitu loh, kandungan niacinamide-nya gede banget gitu ya kan. Kemudian kandungan lainnya yang bikin gue tertarik, dia menggunakan lemon extract. Nah, lemon extract ini juga bagus banget karena dia juga sebagai gentle exfoliator sebenarnya ya, bisa membantu untuk mengangkat sel kulit mati di wajah kita gitu ya kan. Kemudian dia menggunakan aloe vera extract. Aloe vera extract ini selain dia anti peradangan, jadi misalnya kalau kalian yang lagi ada luka, mungkin bekas jerawat di mukanya, itu bisa bantu untuk mengurangi peradangannya dan juga membantu untuk melembabkan kulitnya. Kemudian menggunakan black orchid extract. Jadi ada ekstrak anggrek hitamnya gitu ya kan. Nah, black orchid ekstrak ini juga udah dikenal bagus banget dalam hal melembabkan kulit. Dia juga mampu untuk membantu mencerahkan kulit gitu ya. Selain itu dia juga antioksidan yang baik buat kulit kita. Kemudian menggunakan pulverize extract. Pulverize itu belakangan lagi trending banget. Kenapa gua bilang trending banget? Karena banyak banget digunakan sebagai masker ya. Kalau di masker-masker cewek-cewek itu banyak digunakan untuk mencerahkan kulit gitu ya. Dan memang pulverize ini berfungsi selain untuk melembabkan kulit, dia juga membantu untuk mencerahkan kulit. So, dari kandungannya gue tertarik banget untuk nyobain sebenarnya. Dan karena memang produk facial washnya ini juga aman banget, no SLS ya guys. Jadi ini aman untuk kulit kalian yang sensitif. Nggak ada kandungan-kandungan lain yang agak berbahaya. Memang sih ada sedikit aroma parfumnya, namun menurut gue ini minim banget, sangat sedikit gitu ya kan. Kalau dari teksturnya sendiri, dia itu bentuknya krim dan ada sedikit butiran-butiran seperti biji apa ya, biji anggrek mungkin gitu ya guys. Dan itu nggak berbahaya ya, aman buat kulit kalian, aman digunakan sehari-hari karena dia nggak berfungsi sebagai scrub. Jadi aman banget. Dan ini cocok buat kalian yang memang simple banget dalam menggunakan skincare, hanya butuh facial wash dan juga moisturizer. Ini udah cukup. Oke, mungkin itu yang bisa gua bahas.
Size-nya 100 gram dan kalau harganya sepaket itu tadi 149.000. Kalau untuk beli satu-satu gue belum dapat harga per piecesnya berapa ya guys. Kemudian next kita bahas produk yang kedua, yaitu serumnya. Ini dia guys, Gentle Pulverize Whitening Serum. Kenapa namanya whitening serum ya guys? Gue juga bingung, sampai mungkin targetnya untuk memutihkan gitu ya. Padahal belakangan kan rata-rata produk itu klaimnya udah berubah, yang tadinya whitening berubah arahnya ke brightening untuk mencerahkan. Namun kalau dari teksturnya ini ringan banget, teksturnya ringan banget seperti air aja gitu guys, ngalir gitu ya, sangat encer. Kalau untuk serumnya ini gue dapatnya tanpa inner box, dan ternyata di sini nggak dijelasin kandungannya apa aja ya, kandungan lengkapnya, cuman ada keterangan cara menggunakannya, kemudian manfaatnya gitu. Kalau untuk ingredients fullnya gue nggak nemu gitu di serumnya, tapi tenang, ini udah ada BPOM-nya gitu, mereka taruhnya di dasar botolnya ya guys. Namun di bagian depannya, di covernya di sini dijelasin bahwa kandungan utamanya yaitu niacinamide. Niacinamide mungkin udah sering banget gue jelasin ya, karena bagus banget dalam hal membantu untuk mencerahkan kulit, membantu untuk membuat pori-pori tampak lebih kecil, dan juga mengontrol produksi minyak di wajah kalian. Nah, kemudian dia menggunakan juga aloe vera extract. Ini juga bagus banget dalam hal melembabkan kulit, merawat luka akibat jerawat gitu ya, menenangkan kulit lah gitu ya kan efeknya. Kemudian menggunakan black orchid juga. Ini pelembab dan juga pencerah banget ya. Kemudian pulverize extract juga melembabkan, antioksidan, dan mencerahkan kulit. So, sejauh ini ketika gua menggunakan serumnya ini, gua gunakan pagi dan malam ya guys. Jadi aman banget, recommended banget kita gunakan setiap hari, karena nggak khawatir gitu ya kan efeknya bisa membuat kulit kusam, karena ini bisa digunakan pagi dan malam hari. Size-nya 20 mili. Sejauh yang gua rasain memang ini nyaman digunakan. Kalau kalian memang lagi menggemari banget, pengen banget mencerahkan wajah, mungkin ini bisa jadi salah satu gitu ya kan rekomendasi serum yang bisa kalian gunakan daily, setiap hari. So, mungkin lanjut produk yang ketiga dari moisturizer-nya. Lagi-lagi Gentle Pulverize Whitening Complete Cream, menggunakan kata-kata whitening complete cream. So, moisturizer-nya ini udah gua gunakan sehari-hari juga. Namun sebelumnya disclaimer di sini bahwa moisturizer ini gue gunakan hanya di pagi hari dan siang hari. Untuk malam harinya gue skip, gue gunakan moisturizer favorit gue karena ada kandungan sunscreen atau UV filter di dalamnya, yang mana itu bisa mengganggu kinerja ya atau produk skincare di kulit gue untuk bekerja maksimal ketika gue gunakan moisturizer yang mengandung sunscreen. Nah, sekarang kita bahas dulu apa sih kandungannya guys. Nah, kalau di bagian depannya di sini udah dijelasin bahwa dia mengandung niacinamide ini sebagai brightening agent, kemudian ada UV filter, ada alpha arbutinnya juga sebagai brightening agentnya juga, kemudian aloe vera extract lagi, black orchid extract lagi, dan pulverize extract. Size-nya 30 gram. So, kalau ngeliatin dari full ingredients-nya di sini, gua nemunya itu selain menggunakan air, dia menggunakan steril alkohol. Jadi kalau kulit kalian mungkin sedikit tergolong sensitif terhadap alkohol ya, tentunya mungkin bisa dihindari lah. Namun kalau kulit kalian aman aja dengan alkohol, nggak ada masalah. Kemudian menggunakan niacinamide. Di krimnya ini menggunakan niacinamide. Jadi cocok mulai dari facial wash, serum, sampai ke krim menggunakan niacinamide. Jadi betul-betul brightening ya, tapi klaimnya di sini whitening complete cream. So, kemudian kandungan lainnya ada zinc oxide. Nah, zinc oxide ini sebagai UV filter guys. Dia menggunakan zinc oxide sebagai UV filter, dan zinc oxide sendiri adalah UV filter fisikal yang paling aman selain titanium dioxide gitu ya. Kemudian UV filter berikutnya ada octinoxate. Ini adalah chemical sunscreen ya. Jadi kalau zinc oxide itu digabung sama octinoxate atau chemical sunscreen, bisa dibilang
ya dia hybrid gitu ya, penggabungan. Kemudian ada juga gue nemu titanium dioxide-nya gitu. Jadi menggunakan 3 jenis UV filter ya, atau dia bisa dibilang hybrid lah ya. Dan kalau diaplikasikan di kulit, kalian bisa lihat memang efek white cast-nya itu minim banget. Kemudian kandungan lainnya gue nemunya sodium PCA. Sodium PCA itu kan bagus banget dalam hal menghidrasi kulit ya. Dia juga membantu untuk mengencangkan ya, membuat kulit itu lebih plumpy, lebih kenyal gitu ya guys. Karena dia adalah turunan dari hyaluronic acid. Kemudian kandungan lainnya alpha arbutin. Alpha arbutin ini whitening agent banget ya guys. Dia membantu untuk meratakan warna kulit, mencerahkan hiperpigmentasi gitu ya, mencerahkan kulit gitu ya kan, memudarkan hiperpigmentasi di kulit kita akibat mungkin radikal bebas dari sinar UV. Kemudian kandungan lainnya juga mengandung allantoin, juga ada tocopherolnya atau vitamin E-nya. Ada aloe barbandis leaf extractnya ya, yang mana dia juga melembabkan dan membantu untuk merawat kulit gitu ya, merawat akibat peradangan. Kemudian black orchid extractnya lagi sebagai pelembab, dia juga untuk mencerahkan kulit. Kemudian ada pulverized extractnya. So, kalau dari tekstur ini adalah krim tapi nggak terlalu kental gitu ya. Jadi maksudnya dia krim tapi gampang diaplikasikan, maksudnya dia lebih cair dikit lah gitu guys. So, produk ini recommended, bisa kalian gunakan setiap hari, namun tentunya disclaimer, gunakan hanya di pagi dan siang hari. Kenapa seperti itu guys? Sebelumnya gue udah sempat ngejelasin bahwa kalau menggunakan produk moisturizer yang mengandung SPF, sebaiknya hanya digunakan di pagi dan siang hari. Kenapa di malam hari nggak boleh digunakan? Karena UV filter dalam bentuk titanium dioxide maupun zinc oxide itu bisa membuat pori-pori kita membesar. Yang pertama, yang kedua bisa menyumbat pori-pori. Dan kalian tahu kalau pori-pori udah kesumbat, bercampur bakteri gitu ya kan, endingnya adalah jerawat. Jadi jangan kaget kalau kalian menggunakan moisturizer yang mengandung sunscreen, kemudian muka kalian muncul jerawat. So, mungkin itu yang bisa gue bahas dari krimnya. Jika ada pertanyaan lebih lanjut terkait produk ini, atau mungkin kalian tertarik, bang, gimana jika produknya dibetelin, dibandingin dengan produk A dan produk B? Silahkan tulis di kolom komentar. Nanti gue akan share gitu ya. Kalau kalian bertanya tentang bagus mana, gue mungkin nggak akan jawab di kolom komentar. Tapi kalau kalian minta dibetelin dengan produk apa, nanti akan gue jawab melalui video. Mungkin itu yang bisa gue bahas terkait produk dari PS Store Glow Man. Produknya recommended. Kalian bisa cek di marketplace sekarang juga. Skip videonya, nggak usah ditonton lagi. Linknya udah gue taruh di kolom deskripsi. So, jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like video ini jika kalian suka, dan sampai ketemu guys di video-video berikutnya. Bye-bye.